Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini mengenai judulnya adalah menganalisis konsep dasar Bank BPR dan Bank Syariah. Ya, ini adalah pertemuan yang keempat. Seperti biasa, teman-teman atau mahasiswa presentasi tentang analisis ini, kemudian share di YouTube, kemudian teman-teman lain melihat, buat pertanyaan. Pada saat kita masuk ini sudah sesi tanya jawab. Ya, baik. Dengan ini saya persilakan untuk kelompok penyaji membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya persilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Kori, selamat malam teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kori selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang telah mempercayakan pengkajian materi terkait menganalisis konsep dasar tentang Bank BPR dan Bank Syariah kepada kelompok. Boleh next. Ya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu nih ya, teman-teman. Kami dari kelompok 4, Pendidikan Bisnis Kelas A 2020, yang beranggotakan yang pertama itu ada Audrey Safa Salsabila, yang kedua ada Kinten Arum Mergani Setiaji, dan yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Arija Cahya. Boleh di next. Nah, materi yang pertama ini adalah Bank Pengkreditan Rakyat atau yang kita singkat sebagai BPR. Nah, Bank Pengkreditan Rakyat ini menurut Bab 1 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, yang kedua ini ada jenis-jenis BPR. Berdasarkan data dari Perhimpunan Bank Pengkreditan Rakyat Indonesia atau Perbarindo, saat ini BPR di Indonesia berjumlah 1.558 yang kepemilikan 100%-nya warga negara Indonesia. Sehingga dari jumlah tersebut, BPR dapat digolongkan dalam beberapa kategori yang salah satunya jika dilihat dari jenisnya, maka Bank Pengkreditan Rakyat dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, BPR Badan Kredit Desa atau BKD. BKD adalah lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah pedesaan. Yang kedua itu ada BPR bukan Bank Kredit Desa, bukan Badan Kredit Desa. Contohnya itu BPR X LDKP atau Lembaga Dana Kredit Pedesaan. Yang kedua itu ada Bank Pasar, yang ketiga ada BKPD atau Bank Karya Produksi Desa, dan yang keempat ada Bank Pegawai. Nah, yang terakhir ini ada LDKP. LDKP itu Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan. LDKP ini dapat berwujud perusahaan daerah di perseroan terbatas dan bentuk lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya ini ada azas, fungsi, dan tujuan BPR. Dalam melaksanakan usahanya, BPR berasaskan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Sementara fungsi BPR adalah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Nah, selanjutnya itu ada produk BPR. Produk yang dihasilkan BPR meliputi tabungan Bank Pengkreditan Rakyat. Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi pada saat pembukaan maupun penutupan rekening. Biaya setoran awal pun ringan. Nasabah dapat mengambil dananya kapan saja, kecuali untuk jenis tabungan berjangka. Soal bunga tabungan, kisaran 2-6% per bulan. Yang kedua itu ada deposito Bank Pengkreditan Rakyat. Nah, sementara untuk produk deposito yang ditawarkan oleh BPR, relatif sama nih dengan yang ditawarkan oleh bank umum pada umumnya. Adanya ketentuan bahwa nasabah dapat menarik dananya kapan saja dan tanpa ada penalti. Nah, yang ketiga itu ada kredit Bank Pengkreditan Rakyat.
Secara umum, fasilitas kredit yang ditawarkan BPR adalah kredit usaha, kredit pemilikan rumah, kredit usaha kecil, kredit kepemilikan tanah, dan kredit multiguna. Adapun syarat dari kredit BPR adalah tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang diberlakukan oleh bank umum. Nah, ada kegiatan usaha nih yang boleh dilakukan oleh BPR. Berikut adalah usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR. Yang pertama itu, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua itu ada memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat itu menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Audrey. Pada Audrey, dipersilakan. Selanjutnya itu ada bentuk hukum dan kepemilikan BPR. Bentuk hukum BPR dapat berupa perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah, koperasi perseroan terbatas yang berupa saham atas nama dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sementara BPR dapat dimiliki. Yang pertama, BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemilik warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemilik warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah. BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku. Yang kedua, BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Yang ketiga, perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Yang ketiga, merger dan konsolidasi antara BPR serta akuisisi BPR wajib mendapat izin Meritik Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya ada perizinan BPR. Yang pertama, usaha BPR harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri. Yang kedua, izin usaha BPR diberikan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Yang ketiga, untuk mendapat izin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, hal-hal lain yang ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, dan memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat BPR di kecamatan. Yang keempat, pembukaan kantor cabang BPR di ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan kota madya hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing atau transaksi falas. Yang selanjutnya itu perbedaan BPR dengan Bank Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 Pasal 1, definisi bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbedaan lainnya terletak dalam bentuk simpanan dana dari masyarakat. Bank umum menghimpun dana dalam bentuk giro dan sertifikat deposito, sedangkan BPR dalam bentuk tabungan dan deposito. Nah, yang selanjutnya pembahasan tentang bank syariah. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau adl wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cinta. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar syariah.
Yang pertama ada prinsip wadiyah. Prinsip wadiyah yang diterapkan adalah wadiyah yadamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiyah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta dititipkan, tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititip. Sementara itu, dalam hal wadiah yadamanah, pihak yang dititip atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Kedua, ada prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik mal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Rukun mudharabah terpenuhi semua. Ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Contohnya ada mudharabah mutlaqah. Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus restricted investment di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Tujuan dan fungsi perbankan syariah. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah 1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam membentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Keempat, ada bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, uang yang menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir, sesuai dengan kehendak pemberi atau wakaf, atau bisa disebut wakif. Produk jasa perbankan lainnya. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Contohnya seperti wakalah adalah akad pemberi wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain sebagai wakil, dalam hal ini bank. Kafalah merupakan jasa penjamin nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin atau kafil, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau makwolah. Ketiga, ada syar. Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip syar. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga atau transaksi spot.
adalah pemberian jaminan dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Rah adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rah adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Keenam ada hiwalah. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang dalam praktik perbankan syariah. Fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Ketujuh ada ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya. Kedelapan ada al-wadiyah. Akad al-wadiyah selain menjadi landasan syariah produk tabungan termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen atau custodian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian ya teman-teman materi yang telah disampaikan oleh Audrey, saya, dan Kintan. Bagi teman-teman yang masih kurang mengerti atau kurang paham terkait materi yang telah kami paparkan, akan kami buka sesi tanya-jawab pada pertemuan hari Senin. Terima kasih. Alhamdulillah pertemuan hari ini sudah kita jalanin, yaitu dengan diskusi dan dengan pertanyaan-pertanyaan sangat mengembirakan karena banyak yang bertanya dan banyak yang sharing, sehingga pertemuan kita hari ini memang agak hidup dibandingkan yang kemarin-kemarin. Tadi teman-teman kita sudah banyak bertanya seperti Aziza, kemudian Rina, Nila, ya, kemudian Angga, Salsa Aldis, Dinda, Dian, Novi, dan Maulida, ya. Nah, itu banyak sekali yang bertanya, ada yang menambahkan, seperti Muhammad Rafli tadi menambahkan, kemudian Riza juga menambahkan, sehingga tidak terasa jam yang kita tempuh ini sudah berakhir. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah aktif, dan insya Allah yang belum aktif nanti silakan minggu depan aktif. Ini adalah penilaian. Ada penilaiannya. Saya catat ada penilaiannya. Apakah jawabannya benar dari teman-teman? Oke. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa sebenarnya nanti ada tugas tapi belum. Nanti saya akan berikan tugas bagaimana Anda mencari bank-bank, lihat aja di internet apa saja tugasnya dan sebagainya. Nanti saya lebih jelaskan lagi di Google Classroom, ya. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pertemuannya, ya. Ibu mohon izin keluar. Stop dulu recordnya. Ya.